Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Inggit Hascaryani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan pengajar praktek Ibu Tuginem dan fasilitator Ibu Makrifah. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan juga menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota di masyarakat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka kunci utamanya adalah pendidikan. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 3 filosofi pendidikan yang sangat populer dan menjadi semboyan pendidikan Indonesia. Ingar sosong tulodo, yaitu artinya di depan seorang guru menjadi teladan. Di depan artinya guru adalah seorang pimpinan. Dengan kata lain, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan. Ing Matio Mangunkarso artinya di tengah seorang guru harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Dan Tuturi Handayani artinya seorang guru harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun sikap dari belakang. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Guru menyiapkan segala daya dukung untuk anak dapat belajar sesuai dengan kodrat anak, sehingga dapat mencapai potensi terbaiknya menjadi manusia mandiri, selamat, dan bahagia. Dalam mendidik harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman adalah berbicara era di mana yang dijalani oleh anak, sehingga pendidikan atau edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi atau keterampilan sesuai dengan zamannya. Dalam ihwal kodrat zaman ini, pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri atau irama dengan zaman dan tetap menjaga hakikat dan martabat kodrat alam bangsanya.
Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi dengan dinamika zaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada murid. Pendidikan berpihak pada murid diartikan bahwa guru dalam menuntun murid harus mementingkan kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki potensi, bakat, minat yang berbeda-beda. Guru harus memberikan ruang tumbuh yang bebas bagi murid untuk belajar sesuai kodrat anak, memberikan ruang tumbuh yang nyaman bagi murid. Pembelajaran dirancang semuanya demi kepentingan murid, bukan kepentingan semata guru. Dalam pembelajaran, murid harus merdeka dalam belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan guru sebagai penuntun, pembimbing dalam segala arah pembelajaran dan perilaku murid. Pembelajaran dirancang guru agar menyenangkan dan sesuai tujuan pembelajaran, bisa dengan memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran. Kemudian, izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, kebiasaan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran antara lain, saya memberikan hukuman pada murid yang membuat gaduh di kelas pada saat saya menjelaskan materi pelajaran. Saat saya menjelaskan materi, tidak ada aktivitas lainnya selain mendengarkan penjelasan materi pelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran seadanya, hanya buku, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada anak. Dalam pembelajaran, saya hanya mengutamakan dalam penyelesaian materi pelajaran dan hanya mengutamakan nilai murid saja. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pemikiran dan perilaku saya yang berubah antara lain: 1. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru sebagai penuntun agar murid dapat mencari sumber belajar lain seperti internet atau lingkungan, dengan guru tetap sebagai pembimbing dalam mencari ilmu. Pembelajaran harus terpusat pada murid. Pembelajaran yang dilakukan guru harus berpihak pada murid. Guru harus menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang variatif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, guru harus melakukan pembelajaran holistik yang tidak hanya mengutamakan akademik, melainkan juga karakter, budi pekerti murid. Itulah pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang akan saya lakukan antara lain: merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid dengan memperhatikan segala minat, bakat, dan potensi anak. Kemudian, pembelajaran yang menuntun anak bukan menuntut anak agar hasil semua anak sama, melainkan memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. 3. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, disesuaikan dengan nilai sosial kultural lingkungan anak, agar tercipta budi pekerti anak. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1
Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.